Halo anak-anak, ketemu lagi bersama Mem Yunike. Di kelas fisika kali ini kita akan membahas soal-soal pemantapan PAS. Mari kita simak materinya. Untuk soal yang pertama, Budi berjalan mengelilingi lapangan dari titik A ke titik B, lalu ke titik C dan berakhir di titik D, seperti gambar di bawah ini. Jika jarak AB adalah 60 meter, sedangkan jarak BC 30 meter, waktu yang diperlukan untuk menempuh perjalanan tersebut sebesar 3 detik. Yang ditanyakan adalah besarnya kecepatan dan kelajuan dari orang tersebut. Langkah pertama, kalian hitung jarak dan perpindahan. Ingat ya, jarak itu adalah total lintasan yang ditempuh. Jadi dari A, B, C menuju ke D adalah 60 meter ditambah 30 meter ditambah 60 meter. Hasilnya 150 meter. Sedangkan perpindahan adalah jarak yang hanya diukur dari titik pemula-mula ke titik akhir. Jadi perpindahannya itu jarak dari A ke D, yaitu 30 meter. Langkah kedua, kita akan menghitung kelajuan dan kecepatannya. Kelajuan rumusnya jarak dibagi waktu. Jaraknya 150 dibagi 3 yaitu 50 meter per second. Sedangkan kecepatan perpindahan dibagi waktu. 30 dibagi 3, 10 meter per second. Soal nomor 2. Seekor kuda berlari dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam selama 2 jam. Maka jarak yang ditempuhnya sebesar, kita harus ingat rumus dari jarak. Jarak sama dengan kelajuan dikali waktu. Kelajuannya 30 km per jam dikali 2 jam. Di sini tidak ada satuan yang harus kita ubah karena jam dengan jam boleh kita coret. Jadi hasilnya 60 km. Soal nomor 3. Sebuah bus diketahui mula-mula bergerak dengan kecepatan 50 meter per second. Bus ini kemudian berhenti pada waktu 2 detik. Setelah direm secara tiba-tiba, maka bus tersebut berhenti setelah menempuh jarak sebesar. Kalian harus mengetahui bahwa soal ini merupakan soal GLBB karena terjadi perubahan kecepatan. Asalnya 50 meter per second menjadi 0 karena direm secara tiba-tiba. Kita asumsikan kecepatannya 0. Untuk mencari jarak, kita harus hitung dulu nilai percepatan. A sama dengan delta V dibagi T. Delta V itu adalah perubahan kecepatan. V akhir dikurangi V awal dibagi waktu yang diperlukan. 0 dikurangi 50 dibagi 2. Hasilnya minus 25. Kemudian kita masukkan ke rumus mencari jarak untuk GLBB. S sama dengan V0T ditambah setengah kali A kali T kuadrat, di mana V0 itu adalah kecepatan mula-mula, T adalah waktu, A adalah percepatan, dan T kuadrat adalah waktu yang dikuadratkan. Jadi hasilnya 50 kali 2 ditambah setengah dikali minus 25 dikali 2 kuadrat. Jadi hasilnya 100 dikurangi 50. Hasilnya 50 meter. Soal berikutnya, terdapat 3 gaya dengan nilai yang berbeda yaitu F1 16 Newton, F2 9 Newton, dan F3 25 Newton. Dikerjakan pada keempat balok seperti gambar berikut ini. Manakah yang mengalami resultan gaya yang sama? Untuk mencari manakah resultan gaya yang sama, kita hitung satu persatu. Untuk gambar yang pertama, sigma F1 sama dengan F3 dikurangi hasil penjumlahan F1 tambah F2. Hasilnya 25 dikurangi 16 tambah 9. 25 dikurangi 25, 0. Untuk balok kedua, dengan cara yang sama, yang ke kanan ada 2 gaya F2 dan F3. Yang ini F3 ditambah F2 dikurangi F1. Hasilnya 25 ditambah 9 dikurangi 16. Jadi 18 Newton. Untuk balok yang ketiga, gaya yang arah kanan ada 2, F3 ditambah F2 dikurangi F1. Jadi hasilnya 18 Newton. Jadi sudah ketemu ya. Resultan gaya yang sama adalah balok 2 dan balok 3. Tetapi kita lihat dulu balok yang keempat. Yang ke kanannya adalah F2, yang ke kirinya adalah F1 dan F3. Jadi hasilnya F2 dikurangi
F1 tambah F3, jadi 9 dikurangi 16 tambah 25, yaitu minus 32 Newton. Tanda minus artinya arahnya ke kiri. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut ini. Terdapat 4 buah gaya yang memiliki arah yang berlawanan. Hitunglah resultan gaya. Nah, yang pertama, kalian harus selesaikan arah gaya yang ke kiri dan ke kanan. Jadi 11 dikurangi 3, 8 Newton. Kemudian kalian selesaikan resultan gaya yang arahnya ke atas dan ke bawah. 10 dikurangi 4, 6 Newton. Jadi resultan gayanya akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadi akar 64 ditambah 36. Jadi hasilnya akar 100 adalah 10 Newton. Perhatikan beberapa peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari berikut ini. Peristiwa yang menunjukkan hukum 3 Newton adalah nomor. Nah, anak-anak, untuk mengetahui peristiwa mana yang termasuk hukum 3 Newton, kalian harus mengenal terlebih dahulu apa bunyi hukum 3 Newton. Masih ingat kan? Hukum 3 Newton dikenal sebagai F aksi sama dengan minus F reaksi. Gaya aksi yang diberikan itu sama dengan gaya reaksi yang dihasilkan, tetapi arahnya berlawanan. Nah, perhatikan nomor 1. 2 ekor kijang yang saling beradu kekuatan terpental akibat saling mendorong satu dengan yang lainnya. Peristiwa terpental yang terjadi pada peristiwa nomor 1 ini diakibatkan oleh adanya resultan gaya antara 2 ekor kijang, sehingga peristiwa nomor 1 termasuk ke dalam hukum 2 Newton. Karena hukum 2 Newton itu berbicara tentang sigma F sama dengan M kali A, atau A sama dengan sigma F dibagi M. Percepatan benda sebanding dengan resultan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa benda. Perhatikan nomor 2. Agnes berenang di dalam air dengan cara menggerakkan tangannya ke belakang. Peristiwa nomor 2 ini bisa dikatakan termasuk hukum 3 Newton. Karena ketika Agnes berenang, tangannya mengayuh ke belakang. Tangannya mendorong air ke belakang, sehingga air mendorong badan Agnes untuk ke depan. Gaya aksinya yaitu tangan mendorong air ke belakang, reaksinya air mendorong badan ke depan. Berikutnya yang nomor 3. Seekor kuda berlari dengan kecepatan konstan sambil membawa sebuah paket di punggungnya. Secara tiba-tiba kuda tersebut terhenti, sehingga paket tersebut terlempar ke depan. Peristiwa ini termasuk ke dalam hukum 1 Newton. Karena hukum 1 Newton itu dikenal dengan hukum kelembaban atau inersia. Artinya, setiap benda cenderung untuk mempertahankan keadaannya. Berikutnya nomor 4. Gaya aksinya adalah elang mengepakkan sayapnya ke bawah, sehingga reaksinya elang tersebut akan terangkat ke atas. Nah, jadi yang menunjukkan hukum 3 Newton adalah peristiwa nomor 2 dan nomor 4. Sebuah lift yang beratnya 1500 Newton bergerak vertikal sejauh 3 meter dalam waktu 0,2 second. Ingat, daya itu dalam bahasa Inggris power, sehingga rumusnya P sama dengan W per T, di mana W itu adalah usaha atau work dibagi T atau time. Usaha rumusnya F dikali S. F-nya 1500 dikali 3 dibagi 0,2, hasilnya 22.500 watt. Soal berikutnya, beberapa peralatan dalam kehidupan sehari-hari seperti stapler, tang, pinset, jungkat-jungkit, gunting, gerobak beroda 1. Nah, manakah yang termasuk tuas kelas pertama? Perhatikan gambar yang ada pada layar. Ingat, tuas kelas pertama itu ciri-cirinya titik tumpu berada di tengah. Sehingga yang termasuk tuas kelas pertama adalah tang, jungkat-jungkit, dan gunting. Jadi isinya nomor 2, 4, dan 5. Perhatikan gambar ini. Yang ditanyakan adalah gaya kuasa. Nah, untuk mengetahui gaya kuasa, kalian harus hitung dulu keuntungan mekaniknya. Untuk sistem katrol seperti ini, kalian hitung jumlah tali yang menopang benda. 1, 2, 3, 4. Ada 4 jumlah tali yang menopang benda, sehingga keuntungan mekaniknya 1/4 dari berat benda, atau dirumuskan F sama dengan W dibagi km. 800 dibagi 4, 200 Newton.
Perhatikan gambar berikut ini. Pak Gilbert hendak mendorong gerobak ke gudang menggunakan bidang miring. Seperti pada gambar, jika berat gerobak 800 Newton, hitunglah gaya, kuasa, dan keuntungan mekaniknya. Kita gunakan rumus F sama dengan W kali H dibagi S, di mana W itu adalah berat benda 800 dikali H ketinggiannya 1,5 meter dibagi 6 meter. Satuannya boleh dicoret karena sudah sama. Kemudian kita perkecil 1,5 dibagi 6, hasilnya adalah 200. Berikutnya keuntungan mekaniknya, W per F sama dengan 800 dibagi 200, hasilnya 4 kali. Perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah jarak dari O ke A ke B, B ke C, C ke D, dan total jarak yang ditempuh selama 10 detik. Nah, Mem akan menjelaskan cara cepat untuk menghitung jarak tiap grafik, yaitu dengan cara menghitung luas daerah yang dilaluinya. Perhatikan grafik dari O ke A, luas daerah yang dilaluinya berbentuk segitiga, sehingga kita gunakan luas segitiga, alas kali tinggi bagi 2. Alasnya yaitu 2 dan tingginya yaitu 5. Jadi 2 kali 5 dibagi 2 hasilnya 5 meter. Perhatikan grafik dari A ke B, luas daerah yang dilaluinya berbentuk persegi panjang. Sehingga rumus luas persegi panjang yaitu P kali L. P-nya panjang yaitu 2 diperoleh dari 4 dikurangi 2, dan lebarnya 5. Jadi 2 kali 5, 10 meter. Berikutnya, untuk jarak B ke C, grafik yang ketiga ini, daerah yang dilaluinya berbentuk trapesium, yaitu A tambah B dibagi 2 dikali T, di mana A-nya itu adalah 5, B-nya itu 8, dan T-nya yaitu 3. 3 diperoleh dari 7 kurangi 4. Jadi hasilnya 5 tambah 8 dibagi 2 dikali 3. 5 tambah 8, 13 dibagi 2, 6,5 dikali 3, hasilnya 19,5 meter. Jarak dari C ke D, perhatikan grafik C ke D, luas daerah yang dilaluinya berbentuk segitiga atau alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 3 diperoleh dari 10 kurangi 7, 3 kali 8 dibagi 12. 3 kali 8 dibagi 2 hasilnya 12 meter. Jadi total jarak yang ditempuh selama 10 detik kita jumlahkan keseluruhan grafik tersebut. Jadi hasilnya 46,5 meter. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini menunjukkan sebuah tuas hendak mengangkat sebuah beban 60 Newton dengan lengan kuasa 90 cm dengan lengan beban 15 cm. Hitunglah besar gaya kuasa dan keuntungan mekanik. Rumus yang kita gunakan adalah W dikali LB dibagi LK, di mana W itu adalah berat benda 60 dikali LB lengan beban 15 cm dibagi LK 90 cm. Ini bisa kita coret, hasilnya adalah 10 Newton. Berikutnya, keuntungan mekanik sama dengan berat benda dibagi kuasa. 60 Newton dibagi 10 Newton. Hasilnya 6 kali. Baik anak-anak, demikianlah pembahasan soal-soal pemantapan PAS. Semoga kalian dapat memahaminya dan ingat, kalian persiapkan dari sekarang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.